Kali ini kita akan membahas kenapa sepak bola Uzbekistan maju. Ini kita bahas ya. Ini patut dicontoh oleh timnas Indonesia nih. Ini sekalian Bung Goldin bacain aja biar nggak salah-salah ngomongnya. Uzbekistan terus menorehkan prestasi gemilang di kancah sepak bola Asia. Terbaru timnas Uzbekistan U17 sukses menjuarai Piala Asia U17 2025 yang terbaru kemarin ya. Kelompok usia mereka dalam beberapa tahun terakhir sangat bagus. Pencapaian konsisten ini Uzbekistan memulai sebagai calon raja baru sepak bola Asia. Keberhasilan ini bukanlah kejutan semata. Uzbekistan juga menjadi juara Piala Asia U20 2023, mengalahkan Irak di final yang digelar di Tashkent. Ini waktu segrup sama timnas Indonesia nih ya. Dan menjadi runner-up di Piala Asia U23 2024 hanya kalah tipis dari Jepang. Nah, lantas ini mereka juga bersaing ketat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, posisinya kedua. Kemudian ini yang menyebabkan Uzbekistan maju itu ini ada ini nih. Ada semacam kayak ada gelontoran dana gitu dari emang pembinaannya itu di ini ya, pembinaannya itu digencarkan gitu untuk bisa menjadi tulang punggung nanti. Jadi bukan ujuk-ujuk Uzbekistan ini bukan ujuk-ujuk hebat dalam salam, tidak. Ini prosesnya itu sejak 20 tahun yang lalu ternyata sudah disiapkan dan ini buahnya. Jadi sepak bola itu begitu ya. Kalau misalkan kita ingin memetik hasil dari sebuah prestasi itu tidak mudah. Jadi ini sudah dibentuk 20 tahun lalu. Kalau misalkan timnas baru mulai tahun 2025 ini, kemungkinan 20 tahun ke depan itu baru ada hasilnya. Bahkan kan PSSI kemarin mengatakan tidak menjadikan target di 2026 ini masuk ke Piala Dunia, targetnya itu 2038 apa bagaimana gitu. Jadi itu kalau kata Pak Erik, kalau ada kesempatan sekarang kenapa tidak, tapi kalau tidak lolos ya nanti sebenarnya targetnya bukan sekarang. Tapi kalau misalkan lolos mungkin bisa-bisa aja ya untuk sekarang juga. Jadi aji mumpung lah disebutnya. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan kita mau membuat pondasi sepak bola itu tidak gampang ya, tidak mudah, tidak instan. Lihat aja postur-postur pemain Uzbekistan itu sudah proporsional sekali ya. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang tinggi. Jadi semuanya rata, di rata-rata mungkin 185-an 185 up. Tidak ada yang jomplang, ada yang tinggi, ada yang pendek, terus ada yang badannya kurus, ada yang badannya tebal. Itu masih Bung Goldin lihat di timnas Indonesia U17 kemarin. Jadi bodinya itu rata-ratanya tidak seimbang. Kemudian secara ketebalan tubuh ya, itu disebutnya kalau di sepak bola itu strength-nya itu kurang kuat lah. Jadi kalau misalkan ada benturan-benturan itu, kalau strength itu cepat goyang, kita disenggol itu goyang ya. Tapi kalau pemain Uzbekistan lihat 9 pemain loh. 9 pemain melawan Arab Saudi di final tapi bisa juara. Ini tentu saja luar biasa secara mental, secara kekuatan tim ini sudah di luar nalar lah kalau untuk Uzbekistan. Bung Goldin yakin lah kalau Uzbekistan generasinya yang ini nih ya, itu nanti ke depan bakal menjadi langganan Piala Dunia, bahkan bisa menjadi kuda hitam dan merusak ini ya, merusak ritme nanti di Piala Dunia. Bisa saja dia memberikan kejutan nanti di Piala Dunia 2026 kalau masuk. Ini posisinya juga posisi kedua, bisa lolos otomatis. Yang perlu ditekankan adalah buat PSSI, contohlah Uzbekistan. Dengan pembinaan yang benar itu dia bisa mengejar. Sekarang dia udah jadi raja Asia lah kalau menurut Bung Goldin. Sudah bisa merusak dominasi Jepang, merusak dominasi Korea, Arab Saudi. Sekarang kalau misalkan kita lihat itu bukan seperti Uzbek ya, seperti timnas Rusia gitu. Memang ada keturunannya di sana. Jadi mereka itu gini, memiliki faktor fisik yang mumpuni, fisik Eropa, dan dimanfaatkan dengan kedisiplinan tingkat tinggi, pembinaan yang baik, maka sepak bola itu akan maju dan berkembang. Ini Uzbekistan baru ini ya, baru keluar. Nanti sebentar lagi ada lagi nih, nyusul nih, Tajikistan. Ini juga sama nih, bagus nih. Jadi persaingan di Asia ini sebenarnya ketat dan berat. Kalau timnas Indonesia tidak melakukan sesuatu, mungkin akan tertinggal lagi. Ini kita sudah melakukan sesuatu sebenarnya dengan memanggil atau menurunkan pemain-pemain keturunan untuk pancingan. Yang diharapkan nanti pancingan ini berjalan, kemudian pembinaan juga jalan. Nanti ketika yang dibina ini sudah sampai ke titik performance-nya, timnas Indonesia nanti tidak akan kelimpungan lagi. Makanya jangan ngomong
Pemain lokal itu kita ini dulu. Jadi maksud dari PSSI itu mungkin tidak sampai kepada beberapa netizen sepak bola Indonesia ya. Maksud PSSI itu mungkin ini sebagai pancingan untuk menggairahkan sepak bola Indonesia dulu. Kita kan sudah jauh tertinggal nih. Jangankan kita ngomong di Asia lah. Di Asia Tenggara aja kita sudah tertinggal ya. Sebelum pemain-pemain keturunan ini datang. Tapi setelah keturunan pemain ini datang, kita bisa mulai merusak dominasi. Merusak dominasi di Asia, ya contohnya saja sekarang kita sedang di round 3, yang lain kan nggak ada ya, yang di round 3 cuma kita yang mampu bertahan dan masih memiliki peluang lolos otomatis walaupun berat, tapi masih ada round 4. Jadi itu, tapi jangan lupakan pembinaan nanti dia akar rumput nih, disebutnya kalau orang apa namanya, orang yang suka komentator masuk TV, grassroots. Akar rumput harus dikuatkan agar nanti kita tidak ketergantungan dengan pemain keturunan. Pemain keturunan tidak apa-apa masuk, bebas asalkan nanti bisa bersaing dengan pemain lokal. Yang jadi pertanyaan, pemain lokalnya bisa bersaing nggak dengan pemain keturunan? Kalau tidak bisa bersaing ya sampai kapanpun akan pemain keturunan terus yang akan dipanggil. Tapi kalau misalkan pemain dari lokalnya kita diperkuat dari bawah, kemudian bisa bersaing, nah mungkin bisa 50-50 atau mungkin bisa dari pemain lokal kita. Ginilah ciri-cirinya. Kalau misalkan pengen lihat sepak bola pemain lokal itu maju, itu ciri-cirinya gampang. Ketika pemain-pemain lokal kita sudah diserap oleh negara-negara seperti Jepang, kemudian Korea, kemudian Cina mungkin ya. Kita nggak usah ngomong Eropa lah. Ngomong di Asia dulu, pemain kita kalau misalkan sudah menjadi serapan dari klub-klub di Asia lah gitu, itu baru kita boleh bicara. Tapi kalau kita masih bermain di lokal, jangan ngomong lah, bau. Jadi gitu ya. Untuk indikasinya seperti itu, ketika kita ngomong pemain lokal, lihat dulu pemain lokal kita itu sudah sampai mana gitu. Kalau cuma masih di situ-situ aja ya tidak akan berubah, mungkin akan seperti ini terus. 4 tahun lagi, 5 tahun seperti ini terus. Tapi kalau misalkan pemain-pemain kita sudah banyak bertebaran di Asia, mungkin itu barulah kita ngomong pemain lokal. Jadi itu aja ya. Timnas Indonesia atau PSSI harus mencontoh Uzbekistan. Kalau mungkin sepak bolanya ingin kuat, sepak bola itu tidak bicara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Sepak bola itu berbicara 50 tahun ke depan itu kita mau jadi apa. Mungkin 100 tahun itu kita sudah jadi apa. Jadi seperti itu. Panjang, jenjangnya tidak instan. Kalau mau instan, mungkin itu hanya ada di klub-klub saja ya. Tapi kalau untuk timnas itu tidak semudah itu. Kalau misalkan kita pengen instan, klub punya duit, beli pemain, beres. Tapi kalau timnas, level timnas itu tidak seperti itu. Harus pembinaan dan juga keseriusan federasi untuk bisa mengangkat sepak bola timnas Indonesia ini semakin maju. Jadi itu aja. Bung Golin juga sangat aktif dengan Uzbekistan. Semoga timnas Indonesia bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Uzbekistan untuk memajukan sepak bolanya. Salam Timnas Indonesia.